Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa di Indonesia ini korupsi semakin merajalela, bahkan menjadi kearifan lokal? Itu menurut saya karena Indonesia benar-benar meninggalkan ajaran Islam sebagai negara yang mayoritas umatnya adalah umat Islam, tapi nyatanya Indonesia benar-benar meninggalkan agama Islam dalam artian ajarannya yang hakiki. Karena yang hakiki dalam Islam itu sebenarnya simpel, ada 3: rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah ibadahmu itu, pengambaanmu itu kepada Allah itu seperti engkau benar-benar melihat Allah, atau jika tidak bisa maka Allah melihatmu. Padahal di dalam Islam jelas diajarkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah, saya Allah, bukan saya tapi saya Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk menghamba kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan ibadah itu ada 3. Yang pertama, ibadah menjalankan atau penghambaan menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah ibadah menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga adalah ibadah ridho atas ketetapan Allah. Jadi 3 ibadah ini seorang muslim seperti diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Kitab Futuhul Ghaib. Setidaknya seorang muslim menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu harus setiap saatnya, setiap keadaannya itu di antara 3 itu. Yang pertama, menjalankan perintah, menjauhi cegah, kemudian ridho kepada ketetapan Allah. Itulah ibadah. Ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya haji, tidak hanya umroh, tetapi menyeluruh di setiap keadaan kita itu harus ada 3 itu: menjalankan perintah, menjauhi cegah, dan ridho atas ketetapan Allah. Nah, tujuan diciptakan manusia, saya panjenengan, itu untuk beribadah kepada Allah, ubudiyah, penghambaan kepada Allah yang ada 3 tadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ihsan adalah setelah rukun iman, rukun Islam, kemudian ihsan. Ihsan adalah penghambaanmu itu, ibadahmu itu seperti engkau benar-benar melihat Allah. Atau jika tidak bisa maka yakin, harus saya yakin-yakinnya bahwa panjenengan itu dilihat oleh Allah. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan, yaitu dalam beribadah itu selalu merasa disaksikan oleh Allah. Ini yang tidak pernah diajarkan untuk diamalkan oleh anak-anak kita, oleh putra-putri kita sejak kecil. Putra-putri kita baik di sekolahan dan di pondok pesantren itu terlalu banyak disuruh menghafal hafalan apapun, termasuk pelajaran sekolah. Terlalu banyak yang dijejalkan ke otak-otak mereka sehingga tidak ada praktek ini. Praktek yang saya sebutkan yaitu beribadah dengan ihsan. Padahal jika dari kecil kita rubah kurikulumnya, kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, itu ditekankan agar anak-anak benar-benar merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanamkan, kita brainwash kepada anak-anak kita agar benar-benar merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah ketika kelak menjadi pegawai, ketika kelak menjadi pemimpin, ketika kelak menjadi pejabat, maka orang-orang ini atau anak-anak kita ini yang telah kita kaderisasi dengan ihsan ini, dengan apa itu tujuan hidup dan dengan ihsan ini, maka anak-anak kita tidak akan pernah berani korupsi, tidak akan pernah berbuat curang, tidak akan pernah nilep, tidak akan pernah mensunat anggaran. Karena apa? Karena mereka selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi apa yang terjadi di dunia kita sekarang ini, di Indonesia sekarang ini, apa yang diajarkan kepada anak-anak? Hanya menghafal, 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 kemudian dijejali banyak pelajaran. Pelajaran yang bisa dikatakan kurang berguna untuk kehidupan. Karena di kehidupan akan menjalankan apa yang akan dihadapi, ternyata yang dipelajari tidak seperti itu. Seharusnya kan mempelajari sesuatu untuk hidup. Bagaimana jika terjadi masalah seperti ini? Bagaimana jika terjadi masalah seperti ini? Atau di Jepang, orang yang TWLOL itu lebih maju dari kita karena mereka dari kecil sudah mengajarkan cara menghadapi kehidupan. Yang paling sederhana, anak-anak di Jepang itu diajari, yang kelas 1, kelas 2 itu diajari bagaimana menghadapi ketika ada situasi kecelakaan dan sebagainya. Itu diajari. Tetapi kita kan enggak, itu terlalu banyak pelajaran di kita, akhirnya tidak ada yang menjadi ahli, akhirnya hanya melahirkan orang-orang yang pandai bicara tetapi pandai korupsi juga. Bayangkan, korupsi 300 triliun. Merugikan negara 300 triliun, hanya dihukum 6,5 tahun. Itu jelas bukan karena hanya 1 atau 2 orang, tetapi semuanya sudah tidak beres ini di Indonesia ya. Tidak bisa di Indonesia ini korupsi diberantas, tidak bisa. Karena apa? Karena sudah mendarah daging, sudah menjadi kearifan lokal. Seorang jenderal sekuat Bapak Prabowo saja, beliau seperti, ya boleh saya katakan, tidak bisa berkutik banyak tentang atau pada korupsi-korupsi tersebut. Ya memang beliau menanggapi sebagian ya, tetapi banyak yang tidak ditangkap. Karena apa? Ya karena beliau setelah di atas, setelah ya begitulah, setelah berkuasa, ternyata ada sesuatu yang tidak bisa beliau lawan, yaitu gelombang korupsi tersebut. Korupsi yang sudah mendarah daging di mana-mana. Maka jalan satu-satunya adalah ciptakan generasi baru yang anti korupsi. Caranya bagaimana? Ditakuti dengan hukum? Tidak bisa. Caranya adalah kita tanamkan pada anak-anak kita bahwa ini loh ajaran agama Islam. Yang pertama ditanamkan adalah untuk apa kita hidup atau dilahirkan di dunia. Sangkan paraning dumadi. Yang pertama ya, kita dari mana? Yaitu dari Allah. Dari sana diturunkan ke dunia, dilahirkan ke dunia. Itu untuk apa? Yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah. Berhamba atau menghambakan diri hanya kepada Allah. Menghambakan diri itu bukan hanya sholat, bukan hanya rukun Islam saja, tetapi di semua lini pekerjaan juga ibadah. Mengemban tugas atau menjabat sebagai pejabat atau sebagai penguasa juga sebuah ibadah. Maka ketika kita beribadah, itu harus ditekankan satu hal yang ada di hadis sahih, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahmu itu sungguh-sungguh seperti kamu itu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa seperti itu, maka sungguh Allah melihatmu. Ini harus kita tanamkan, harus kita tanamkan pelan-pelan ke alam bawah sadar anak-anak kita, ke alam sadar anak-anak kita selalu setiap hari. Misal kita mengadopsi ajaran yang diberikan oleh Muhammad bin Siwar kepada ponakan beliau itu bernama Sahal At-Tustari. Sahal At-Tustari itu sejak umur 3 tahun diajarkan bahwa beliau Sahal At-Tustari kecil ini selalu diawasi oleh Allah dengan afirmasi begini, Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikan aku, Allah menyaksikan saya. Jadi saya selalu bersama Allah, saya dilihat oleh Allah, saya disaksikan oleh Allah.
Kemudian setelah salat lestari besar dengan selalu diberikan seperti itu, zikir seperti itu atau afirmasi di dalam hati seperti itu, salat lestari menjelma menjadi seorang dewasa yang selalu merasa bersama Allah, merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa disaksikan oleh Allah, sehingga beliau menjelma menjadi pemuda, menjadi pria yang solih, bahal kemudian menjadi salah satu waliullah, kekasih Allah. Itu karena dari kecil beliau telah diajarkan selalu bersama Allah, selalu dilihat oleh Allah, selalu disaksikan oleh Allah, sehingga beliau tidak berani berbuat maksiat, sehingga beliau selalu taat, sehingga beliau menjadi pribadi yang sangat baik kepada orang-orang. Apakah ini bisa diterapkan di Indonesia? Saya yakin bisa. Jika Menteri Agamanya itu benar-benar Islami, yang benar-benar Islami, mengerti inti-inti dari Islam itu sendiri. Apa yang harus diajarkan, apa yang harus dijalankan. Bukan hanya menghafal, kemudian menjadikan ibadah sebagai seremonial, ritual yang tidak ada artinya kecuali hanya ritual rutinitas belaka. Maka jika nanti ada seorang menteri agama yang seperti itu atau menteri pendidikan yang seperti itu, kemudian merubah kurikulum kita menjadi pendidikan yang berbasis kepada Islam, yang rahmatan lil alamin, maka insya Allah akan tercipta Sahal At-Tustari di Indonesia yang kelak ketika dewasa menjadi penguasa, menjadi pejabat, menjadi pemimpin, maka beliau adalah seorang waliullah yang selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa bersama Allah. Bayangkan jika panjenengan bersama seorang presiden, duduk panjenengan saja selalu sopan, duduk panjenengan saja selalu terhormat, kemudian panjenengan tidak berani korupsi karena ada presiden di samping panjenengan. Lah itu panjenengan selalu bersama Allah, disaksikan oleh Allah, dipirsani atau dilihat oleh Allah. Maka bisa dibayangkan orang seperti ini akan bersih, akan solih, akan amanah, dan Indonesia benar-benar menjadi harimau Asia, bahkan penerang dari timur seperti yang telah dinubuahkan. Tapi selama Indonesia tidak bisa menanggulangi ini, tidak bisa merubah generasi ini, maka Indonesia selamanya akan seperti ini. Korupsi mendarah daging. Mungkin penjelasan ini tidak atau belum bisa panjenengan terima karena saya menjelaskannya tidak jelas, tapi kemungkinan di dalam video-video lain akan kita perjelas lagi, sehingga ya semoga saja diadopsi oleh kurikulum kita sehingga akan menciptakan generasi yang mind blowing. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.